Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Putra. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 2 supervised learning. Istilah-istilah di bab 2 supervised learning. Yang pertama, negative example. Sebuah negative sentence merupakan sentence yang sifatnya menentang bentuk asli sentence itu sendiri. Karena sifatnya menentang, maka bentuk negatif dari negative sentence selalu memiliki komponen not dalam kalimatnya. Positive example. Positive sentence atau yang disebut juga affirmative sentence merupakan jenis sentence atau kalimat yang menyetujui keterjadian sesuatu. Mengingat tidak ada not dalam positive sentence, maka kategori bentuk positifnya berada dalam negative sentence. Kategori bentuk positif dari positive sentence terbagi atas bentuk past, present, and future. Ketiga, input representation. Pendekatan populer untuk merancang jaringan secara berulang karena kesederhanaan pelatihan dan kinerja aproksimasi. Hipotesis kelas, sekumpulan fungsi klasifikasi yang mungkin Anda pertimbangkan. Algoritma pembelajaran memilih fungsi dari kelas hipotesis. Jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Empirical error. Ukuran seberapa akurat suatu algoritma dapat memprediksi nilai hasil untuk data yang sebelumnya tidak terlihat. Generalization. Bentuk abstraksi di mana properti umum dari contoh tertentu dirumuskan sebagai konsep atau klaim umum. Most specific hypothesis. Hipotesis paling spesifik. Jika tidak ada satupun contoh negatif dan tidak ada hipotesis H yang tidak mencakup contoh negatif, sehingga H lebih umum daripada H aksen. Most general hypothesis. Hipotesis paling umum jika tidak ada contoh negatif dan tidak ada hipotesis lain H aksen yang tidak mencakup contoh negatif, sehingga H lebih spesifik daripada H aksen. Version space. Pendekatan logis untuk pembelajaran mesin, khususnya klasifikasi biner. Margin, suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan untuk menunjukkan suatu jaminan yang wajib ditempatkan oleh pemegang suatu posisi dalam perdagangan security, opsi atau kontrak berjangka guna melindungi risiko kredit dari mitra pengimbang. Perasaan ragu dan tidak percaya diri akan kemampuan diri sendiri. Visi dimension, ukuran kapasitas suatu ruang fungsi yang dapat dipelajari dengan algoritma klasifikasi biner statistik. Achieve learning dalam teori pembelajaran komputasi. Mungkin kira-kira pembelajaran yang benar adalah kerangka kerja untuk analisis matematis pembelajaran mesin. Noise, suatu sinyal gangguan yang bersifat akustik, elektris maupun elektronis yang nanti dalam suatu sistem dalam bentuk gangguan yang bukan merupakan sinyal yang diinginkan. Occam-Razor, sebuah prinsip yang dilontarkan William Occam, seorang pastor ordo Fransiskus dalam ahli logika Inggris dari abad ke-14. Prinsip ini membentuk dasar reduksionisme metodologis dan juga disebut prinsip hemat. Reject, menolak, menyangkal atau menyisihkan. Interpolation, metode menghasilkan titik-titik data baru dalam suatu jangkauan dari suatu set discrete data yang diketahui. Extrapolation, proses memperkirakan nilai suatu variabel melampaui interval pengamatan aslinya berdasarkan hubungannya dengan variabel lainnya. Regression, salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Ill-posed problem, istilah matematika yang masalah yang diajukan dengan baik berasal dari definisi yang diberikan oleh Jacques Hadamard. Dia percaya bahwa model matematika dari fenomena fisik harus memiliki sifat yang ada solusi. Solusinya unik. Perilaku solusi berubah terus-menerus dengan kondisi awal. Induktif bias. Bias induktif dari suatu algoritma pembelajaran adalah sekumpulan asumsi yang digunakan pelajar untuk memprediksi keluaran dari masukan yang diberikan yang belum ditemui. Model selection. Tugas memilih model statistik dari serangkaian model akan diberikan data.
Underfitting, keadaan di mana model pelatihan data yang dibuat tidak mewakilkan keseluruhan data yang akan digunakan nantinya, sehingga menghasilkan performa yang buruk dalam pelatihan data. Underfitting terjadi karena model masih mempelajari struktur dari data. Overfitting, suatu keadaan di mana data digunakan untuk pelatihan itu adalah yang terbaik, sehingga apabila dilakukan tes dengan menggunakan data yang berbeda dapat mengurangi akurasi. Overfitting dapat terjadi ketika beberapa batasan didasarkan pada sifat khusus yang tidak membuat perbedaan pada data. Triple trade-off, kedua konsep ini memberikan representasi kualitas model dalam hal bagaimana model beradaptasi dengan data pelatihan dan bagaimana model beradaptasi dengan data baru. Validation set, mempelajari dan membangun algoritma yang dapat belajar dari dan membuat prediksi pada data. Algoritma tersebut berfungsi dapat dengan membuat prediksi atau keputusan didorong oleh data melalui membangun model matematika dari input data. Cross validation, sebuah teknik validasi model untuk menilai bagaimana hasil statistik, analisis, dan menggenerasi kumpulan data independen. Test set, mempelajari dan membangun algoritma yang dapat belajar dari dan memprediksi pada data. Algoritma tersebut berfungsi dengan memprediksi atau keputusan yang didorong oleh data melalui membangun model matematika dari input data. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.